Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh-Mu Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh-Mu Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh-Mu Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 dalam Rema STPI, Renungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia,
di Semarang. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengan kerendahan hati, membuka hati dan pikiran kita, mau diajar, mau diingatkan untuk terus dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur bahwa Engkau beri kami kesempatan untuk dapat menikmati hari ini. Biarlah hari ini kami awali dengan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam Rema STBI pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan kuasai hati pikiran kami dimanapun kami berada untuk dapat membukanya, untuk ditaburi dan disirami dengan kebenaran firman-Mu. Firman yang akan tumbuh menguatkan kehidupan kami dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Supaya kami menjadi pelayan-pelayan yang punya orientasi yang benar di hadapan-Mu Tuhan dalam melayani Engkau. Kami menyerahkan semua itu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42 dalam perikop Maria dan Marta. Dan pada pagi hari ini saya memberi judul renungan ini adalah perbedaan orientasi dalam melayani Tuhan. Sebagai orang percaya dalam Yesus Kristus, bagaimana orientasi Anda melayani Dia? Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 memberikan bukti-bukti orientasi dalam melayani Tuhan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang percaya, baik dalam ibadah di gereja, persekutuan di rumah, atau kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Orientasi pelayan Tuhan yang tidak fokus dalam melayani Tuhan merupakan tanda kedangkalan rohani atau kemiskinan rohani mereka. Mereka kelihatan sibuk melayani, tapi sebenarnya mereka sibuk dengan dirinya sendiri, tidak sibuk untuk Tuhan. Bukti pertama gambaran orientasi dalam melayani Tuhan digambarkan oleh seorang perempuan yang bernama Marta, yang melayani Yesus berfokus pada hal-hal atau masalah jasmani. Marta adalah pribadi yang responsif menerima Yesus pada waktu kunjungan Yesus di kampungnya, yaitu Betania. Dalam konteks ayat ini, kata menerima lebih diartikan sebagai Marta menjamu Yesus dan para murid-muridnya. Ini adalah bentuk keramah tamahan orang-orang Yahudi kepada orang asing yang saat itu melewati daerahnya. Tetapi setelah menerima Yesus, kita melihat apa yang dilakukan oleh Marta. Kelihatannya dia melayani Tuhan, menerima Tuhan, tetapi sesungguhnya dia disibukkan atau berorientasi pada dirinya sendiri. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-40, kita melihat bahwa sedang Marta sibuk sekali melayani. Marta sibuk sekali melayani Yesus sehingga dia tidak punya waktu untuk mendengar apa atau mendengar perkataan Yesus atau kabar Yesus mengapa datang ke rumah dia. Marta disibukkan dengan menyiapkan segala hidangan yang akan disediakan untuk Yesus dan murid-muridnya. Dalam melayaninya Marta menjadi khawatir dan merasa bingung apakah yang disediakan benar-benar cukup ataupun enak rasanya masakan yang diberikan pada Yesus. Ia menjadi stres dan bingung sehingga ia protes kepada Tuhan supaya Maria, saudari perempuannya, membantu dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Marta sibuk dengan dirinya sendiri. Ia berorientasi pada hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh Yesus. Pelayanan Maria kelihatannya baik, merupakan pribadi yang responsif, merupakan pribadi yang menyambut hangat Yesus, kedatangan Yesus. Tetapi setelah itu membuktikan bahwa Maria adalah orang yang berfokus atau berorientasi pada dirinya sendiri. Ia terlalu disibukkan dengan banyak hal sehingga ia tidak punya waktu untuk mendengar perkataan Yesus. Itu orientasi yang kedua. Orientasi yang pertama, bagaimana gambaran Marta. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, sebenarnya Marta tidak menghargai kedatangan Yesus atau tamunya pada saat itu. Lalu yang kedua, bukti kedua, perbedaan orientasi dalam melayani Tuhan diperlihatkan oleh Maria saudarinya. Dalam ayat yang ke-39, saat Yesus datang, Maria duduk dekat kaki Yesus dan kata selanjutnya membuktikan bagaimana Maria merupakan orang yang berorientasi melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Ia terus mendengarkan ajarannya atau perkataannya.
Maria sedang mendengarkan kabar baik, yang dimana kabar baik itu sedang digenapi di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat keseluruhan dari Injil Lukas, khususnya di Lukas 4 ayat 18 sampai 19, waktu Yesus ada di rumah ibadat membacakan kitab Nabi Yesaya yang menubuatkan dirinya, Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, untuk memberitakan tahun rahmat bahwa Tuhan telah datang. Untuk para tawanan, bukankah hal itu juga disampaikan oleh para murid-muridnya bahwa kerajaan Allah sudah dekat?" Ini adalah kabar baik bagi setiap orang yang tertindas, bagi setiap orang yang terpinggirkan, bagi orang-orang yang miskin. Dan ini kabar baik juga buat Maria, karena dia sebagai seorang perempuan, ia seringkali mempunyai kedudukan yang rendah dalam tatanan sosial orang-orang Yahudi, yang seringkali diperlakukan tidak adil oleh kaum lelaki Yahudi. Ini adalah kabar baik bahwa mereka, orang-orang yang seperti ini, adalah orang-orang yang akan memiliki kerajaan Allah. Ini adalah kabar sukacita, kabar yang dibawa oleh Yesus, sehingga Maria dengan sungguh-sungguh duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Orientasi yang diambil Maria adalah pilihan yang terbaik yang didapat dari Yesus Kristus. Maria berorientasi pada hal-hal yang rohani. Marta berorientasi pada hal-hal yang jasmani, dan Maria berorientasi pada hal-hal yang rohani. Ini sebenarnya kalau dikombinasikan merupakan pelayanan yang baik, pelayanan yang dapat diaplikasikan di dalam setiap kehidupan pelayanan kita di gereja ataupun di lingkungan sekitar kita. Kita menyiapkan dengan segala hal-hal yang kebutuhan jasmani dan rohani. Tetapi seringkali hal itu tidak dapat diaplikasikan dengan baik. Bagaimana orientasi kita dalam melayani Tuhan? Dari perbedaan orientasi melayani Yesus yang menjadi fokus Maria dan Marta mempunyai penerapan yang berbeda di kemudian hari. Kalau kita menyambungkan Lukas 10 ini dengan Yohanes 11 dalam perikop Lazarus dibangkitkan, kita melihat perkembangan kerohanian Marta yang saat itu menjadi pribadi yang ragu-ragu akan perkataan oleh Yesus. Tetapi Maria berkembang menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya dengan karya dan mujizat Yesus bahwa tidak ada yang mustahil dari dia. Bahkan dia mempersembahkan yang terbaik, minyak yang terbaik untuk membasuh kaki Yesus, mengolesinya dan menyekanya dengan rambutnya sebagai tanda bahwa dia akan dikuburkan saat ia menjalani misinya di dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Penerapan yang sungguh-sungguh berbeda dari Maria dan Marta dilihat dari kedalaman rohani mereka. Dari cerita Maria dan Marta, apa yang bisa kita aplikasikan saat ini dalam pelayanan masa kini? Apakah Anda merupakan orang yang sibuk melayani Tuhan? Apakah Anda pernah melayani bahwa apakah pelayanan saya selama ini benar-benar Tuhan mengharapkan yang terbaik atau Tuhan berkenan atas pelayanan saya? Yang perlu kita pikirkan yang pertama adalah mendengar firman Tuhan itu sangat penting. Seperti Maria mendengar firman perkataan Tuhan yang merupakan firman yang hidup, yang merupakan kabar baik itu. Ia dekat dengan Yesus, di kaki Yesus dan terus mendengarkan firman-Nya. Seringkali kita menjadi orang-orang yang susah mendengar. Kita menjadi sombong seperti bahwa saya sudah belajar, saya sudah tahu tentang Alkitab. Itu seringkali dipakai oleh setiap orang-orang yang belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sulit untuk mendengar akan apa yang disampaikan oleh orang tentang kebenaran firman Tuhan. Hargai mereka, hargai kedatangan mereka, hargai persiapan mereka, hargai keberadaan mereka. Yang kedua adalah fokuslah dalam beribadah pada Tuhan. Di dalam setiap persekutuan kita, di dalam ibadah kita di gereja, kita jangan disibukkan oleh hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang akan membuyarkan, hal-hal yang akan merubah arah pandang atau fokus kita untuk menyembah Tuhan. Seringkali kita kehabisan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan karena kita disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang lainnya di luar gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga yang perlu kita pikirkan untuk pelayanan masa kini berkaca dari Maria dan Marta adalah jangan pernah tidak mendengar firman Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Sesibuk apapun Anda, jangan pernah tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan firman Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan.
Karena firman Tuhan adalah penghiburan yang sejati. Dan kita jadi tahu, bekal kita jadi tahu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan seperti apa yang akan kita persembahkan di hadapan Tuhan? Apakah seperti Maria yang mengambil bagian terbaik yang diambil dari dirinya dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan, terus berfokus melayani Tuhan, melayani sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, dan melayani Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Lewat Maria dan Marta kami belajar bagaimana kami menyenangkan hatimu Tuhan. Bagaimana kami harus melayani Engkau. Bagaimana kami harus mengerti rancanganmu dalam hidup kami. Biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dapat berfokus dalam melayani Engkau, mempersembahkan yang terbaik. Jadikan kami pelayanmu yang sungguh-sungguh berkenan di hadapanmu Tuhan. Sertai dalam setiap apa yang kami akan lakukan sepanjang hari ini. Di tengah-tengah keadaan yang sulit dan sukar, dimanapun pendengar berada, Engkau sendiri akan menguatkan mereka dengan kuasa Roh-Mu. Terpujilah namamu, haleluya. Amin. Berfirmanlah